Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrianti UNT dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, kelas 5C PGMI. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi saya tentang perkembangan keterampilan anak sekolah dasar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian perkembangan keterampilan anak sekolah dasar, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan keterampilan anak sekolah dasar, aspek-aspek perkembangan keterampilan anak sekolah dasar, ciri-ciri perkembangan keterampilan anak sekolah dasar, dan yang terakhir yaitu peran guru dalam menstimulus perkembangan keterampilan anak sekolah dasar. Nah, untuk penjelasan pertama, saya akan menjelaskan yaitu tentang pengertian perkembangan keterampilan anak sekolah dasar. Nah, menurut A.B. Herlock, perkembangan bersifat kualitatif dan kuantitatif. Intinya, proses perkembangan ada yang dapat diukur dan ada pula yang tidak dapat diukur. Misalnya, perkembangan otak manusia tidak dapat dilihat secara proses perkembangannya. Yang kita lihat adalah gejala-gejalanya. Selanjutnya yaitu pengertian keterampilan adalah kemampuan untuk menggunakan akal pikiran, ide, dan kreativitas dalam mengerjakan, mengubah, ataupun membuat sesuatu menjadi lebih bermakna sehingga menghasilkan sebuah nilai dari hasil pekerjaan. Selanjutnya yaitu poin kedua tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan keterampilan anak sekolah dasar. Perkembangan keterampilan anak sekolah dasar ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Nah, di sini faktor internal ini ada macam-macamnya, yaitu dari faktor pola asuh orang tua dan yang kedua ada gen dari orang tua. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu faktor internal. Faktor internal yaitu faktor yang ada dalam diri siswa itu sendiri yang meliputi pembawaan dan potensi psikologis tertentu yang turut mengembangkan dirinya sendiri. Ada yang dinamakan dari macam-macam faktor internal, yaitu yang pertama kan ada namanya faktor pola asuh orang tua. Nah, di sini adalah pola asuh orang tua yaitu sebuah faktor penghambat psikomotorik anak di saat pola asuh orang tua terlalu otoriter ataupun terlalu memaksa. Karena karakteristik seorang anak sangat sensitif, ditambah setiap anak tidak dapat secara langsung dioptimalkan secara cepat, dengan kata lain memaksakan kemampuan dengan waktu yang singkat. Apabila orang tua memaksakan peningkatan potensi perkembangan psikomotorik anak, kebanyakan malah menyebabkan gangguan mental terhadap anak tersebut. Biasanya anak akan cenderung merasa canggung, merasa serba salah, tidak bisa percaya pada diri sendiri, dan merasa tertekan. Yang bagian B yaitu ada yang namanya gen dari orang tua. Nah, gen dari orang tua juga bisa menjadi penghambat dalam upaya meningkatkan kemampuan psikomotorik anak. Apabila orang tua mempunyai pembawaan sifat gen yang unggul, maka dalam mengembangkan potensi kemampuan psikomotorik anak, anak pun juga akan lancar. Hal sebaliknya, apabila anak membawa pembawaan gen dari orang tua di mana gen tersebut adalah gen yang lemah, maka kemampuan meningkatkan potensi psikomotorik anak itu biasanya juga akan lemah. Atau yang paling parah, apabila anak itu menderita autis, maka akan sulit sekali meningkatkan potensi kemampuan motorik yang ada. Poin kedua yaitu faktor eksternal. Saya akan menjelaskan apa itu faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu hal-hal yang datang atau ada di luar diri siswa atau peserta didik, yang meliputi lingkungan, khususnya pendidikan, dan pengalaman berinteraksi siswa tersebut dengan lingkungan. Adapun dari macam-macam faktor eksternal yaitu yang pertama yaitu pengaruh lingkungan.
Lingkungan adalah situasi kehidupan, lingkungan tempat seseorang dibesarkan, hubungan dengan anggota keluarga dan orang lain turut berpengaruh terhadap perkembangan psikomotorik pada anak. Di antaranya yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan bermain. Nah, di sini lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama bagi anak-anak dan remaja. Pendidikan keluarga lebih menekankan pada aspek moral atau pembentukan kepribadian daripada pendidikan untuk menguasai ilmu pengetahuan. Yang kedua itu lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah merupakan lingkungan artifisial yang sengaja diciptakan untuk membina anak-anak ke arah tujuan, khususnya untuk memberikan kemampuan dan keterampilan sebagai bekal kehidupannya kemudian hari. Lalu ada lingkungan bermain. Nah, bagi anak adalah kegiatan yang serius tapi menyenangkan. Menurut Koni R. Seniawan, bermain adalah aktivitas yang dipilih sendiri oleh anak karena menyenangkan, bukan karena hadiah atau pujian. Kemudian ada interior ruang belajar. Nah, di sini Profesor Galam Lawrence menjelaskan bahwa kebiasaan mental dan sikap perilaku seseorang dipengaruhi oleh lingkungan fisiknya. Adapun lingkungan fisik tersebut antara lain berupa kondisi fisik hunian atau bangunan, ruang atau interior beserta segala perabotannya, dan sebagainya. Jika bangunan itu memiliki ruang-ruang yang sangat nyaman untuk dihuni untuk beraktivitas di dalamnya, maka dapat mempengaruhi pembentukan dan perkembangan perilaku manusia. Ketiga yaitu aspek-aspek perkembangan anak sekolah dasar. Aspek-aspek perkembangan keterampilan anak sekolah dasar dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama perkembangan motorik kasar dan perkembangan motorik halus. Nah, saya akan menjelaskan tentang pertama itu tentang perkembangan motorik kasar. Nah, motorik kasar merupakan perkembangan gerakan anak yang menggunakan otot-otot besar, sebagian atau seluruh anggota tubuh digunakan oleh anak untuk melakukan gerakan tubuh. Perkembangan motorik kasar dipengaruhi oleh proses kematangan setiap anak berbeda. Maka, perkembangan seorang anak bisa saja berbeda dengan anak yang lainnya. Selanjutnya, pengertian dari perkembangan motorik halus. Motorik halus merupakan perkembangan gerakan anak yang menggunakan otot-otot kecil atau sebagian anggota tubuh tertentu. Perkembangan pada aspek ini dipengaruhi oleh kesempatan anak untuk belajar dan berlatih. Contohnya, perkembangan keterampilan motorik halus anak diantaranya menggambar, menyanyi, dan membuat prakarya seperti membuat anyaman dari kertas, austro, dan lain-lain. Lalu kita masuk pada poin keempat, yaitu ciri-ciri perkembangan keterampilan anak sekolah dasar. Yang pertama yaitu kecepatan dan kehalusan aktivitas motorik meningkat. Yang kedua, rasa kebanggaan dan keterampilan yang dikuasai tinggi. Yang ketiga, minat terhadap olahraga kompetitif dan permainan organisasi meningkat. Yang keempat, mampu menggunakan peralatan rumah tangga. Yang kelima, keterampilan lebih individual. Yang keenam, ingin terlibat dalam sesuatu. Yang ketujuh, menyukai kelompok dan mode. Yang kedelapan, mencari teman secara aktif. Yang kesembilan, mampu melakukan aktivitas rumah tangga seperti mencuci, menjemur. Yang terakhir yaitu keinginan untuk menyenangkan orang tua. Terakhir saya akan menjelaskan tentang peran guru dalam menstimulasi perkembangan keterampilan anak sekolah dasar. Di sini ada beberapa hal yang dapat dilakukan guru dalam menstimulasi perkembangan keterampilan anak sekolah dasar. Yang pertama, menentukan kegiatan bermain yang terencana sesuai tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, menyediakan alat permainan yang aman yang sesuai dengan tahapan usia. Yang ketiga, memantau kegiatan bermain anak agar terjalin kerjasama antar anak. Yang keempat, keselarasan antara materi permainan dengan tema sesuai standar kompetensi anak. Yang keenam, mengetahui perkembangan motorik anak selaras dengan perkembangan
otot-otot syaraf lain. Lalu yang selanjutnya yaitu mengadakan kegiatan yang bervariasi, kreatif, dan inovatif. Dan yang terakhir yaitu memberikan pelatihan seperti menggambar, menyanyi, menari, melukis, dan lain-lain. Itulah penjelasan materi saya, yaitu tentang perkembangan keterampilan anak sekolah dasar. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.